Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya. Jasmani rohani dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, untuk hamster combat ya. Ini ada white papernya diluncurkan per 30 Juli 2024. Kemarin saya nggak sempat upload ya. Saya mohon maaf karena ada beberapa kesibukan. Jadi kalau yang sekiranya agak panjang saya next nanti di ke belakang kan ya. Baru kesempatan kali ini saya coba memahami dan mempelajari white paper daripada hamster combat ini ya. Sebelum kita coba pelajari aplikasinya next video ya setelah ini. Jadi kita coba cek white papernya dulu ya. Karena ini panjang, jadi ini saya coba sudah ringkas karena memang ini saya ambil yang perlu kita pahami saja supaya lebih cepat gitu teman-teman ya. Oke, saya baca saja, mungkin ada beberapa penjelasan teman sedikit. Ini 30 Juli 2024 pengantar singkat. Hamster Combat adalah game simulator CEO pertukaran kripto yang dibangun di Telegram dengan 300 juta pemain. Nah, jadi jumlahnya untuk Hamster Combat ini 300 juta ya, udah tembus ya. Misinya itu adalah dengan lancar memasukkan 1 miliar pengguna Web2 ke Web3 ya. Diluncurkan pada Maret 2024, Hamster Combat telah mencetak daftar rekor yang pertama ya. Rekor yang didapat oleh Hamster Combat: 1. Saluran Telegram terbesar yang pernah ada, 52 juta pelanggan. Kemudian yang kedua, saluran YouTube tercepat yang mendapatkan 10 juta pelanggan. Kami hanya membutuhkan waktu 6 hari. Wow, YouTube 10 juta loh, 6 hari doang. Wow, sadis ya, karena memang ada proyek aja sih sebetulnya. Kemudian yang ketiga, produk tercepat ya yang mendapatkan 100 juta pemain. Kami membutuhkan waktu 2 bulan. Jadi 2 bulan udah tembus 100 juta pengguna Hamster Combat ya. Kemudian yang keempat, game kripto terbesar yang pernah ada. Memang belum pernah ada ya. Jadi satu game kripto yang tembus penggunanya sampai ratusan juta itu belum pernah ada dalam sejarah kripto. Baru Hamster Combat yang tembus. Oke, kemudian game seluler dan landscape kripto ya. Singkatnya, game seluler terpopuler karena mudah diakses. Jadi beragam juga ya, kemudian nyaman, terjangkau, bersifat sosial dan terus berkembang. Mereka menawarkan pelarian ya, pelarian yang menyenangkan dan cara untuk bersantai ya, terhubung dengan menantang diri sendiri, terhubung ke teman lain ya. Main gamenya itu bisa enak kayak kalau di handphone. Semuanya dari telapak tangan. Apa yang tidak disukai ya, semua orang pasti suka. Kemudian cryptocurrency telah mengambil peran penting. Nah, ini kripto masuk ke dunia game itu ya, menghadirkan teknologi dan hiburan. Oke, dan inilah tren yang telah dibantu oleh kripto. Yang pertama adalah gameplay to earn. Jenis game ini memungkinkan Anda memperoleh mata uang kripto hanya dengan memainkan game. Jadi kita main game dapat kripto, intinya begitu. Kemudian yang kedua, NFT dalam game. Ada NFT di gamenya itu. Adalah barang koleksi digital yang benar-benar Anda miliki dalam game seluler. NFT dapat berupa item unik dalam game yang dapat Anda tukarkan atau jual. Kemudian yang ketiga, hadiah kripto. Beberapa game seluler menawarkan hadiah mata uang kripto untuk mencapai pencapaian. Berpartisipasi dalam acara atau sekedar bermain secara rutin ya tiap hari. Hal ini dapat menambah sedikit motivasi ekstra untuk terus bermain atau memainkan game itu dan mengubah waktu bermain game Anda menjadi sesuatu yang berharga. Jadi tadinya main game itu nggak menghasilkan, hanya buang waktu saja. Tetapi sekarang karena masuknya kripto ke dunia game, akhirnya waktu itu kita main game dibayar oleh kripto, kan begitu ya. Kemudian yang keempat, pasar terdesentralisasi. Teknologi blockchain memungkinkan perdagangan item dalam game yang aman ya dan transparan tanpa memerlukan perantara. Jadi kita bisa buy and sell di sana ya melalui game itu sendiri juga. Ada walletnya juga dan sebagainya. Kemudian yang kelima, penandaan dan pengembangan. Kripto bahkan mengubah cara pembuatan game ya. Pengembang dapat mengumpulkan dana melalui initial game offering atau AGOS ya, dengan menjual token dalam game atau NFT sebelum game tersebut dirilis ya. Hal ini membantu meluncurkan game-game baru yang keren dan memberikan kontribusi bagi para pendukung awal dalam kesuksesan game tersebut. Kemudian tantangan industri Web3. Ya, game adalah cara efisien untuk memperkenalkan miliaran orang ke dunia Web3. Nah, teknologi Web3 bisa jadi sangat rumit. Tidak seperti situs web dan aplikasi tradisional yang bisa kita gunakan. Aplikasi Web3 seringkali mengharuskan pengguna untuk memahami hal-hal seperti blockchain, dompet, mata uang kripto. Ya, jadi kompleksitas ini dapat menjadi hambatan bagi banyak orang. Ya, jadi tidak terlalu memasyarakat memang.
perlu ada waktu untuk memahami dan mempelajarinya ya, bagi yang pemula atau awam tentunya. Kemudian Web3 terdiri dari banyak blockchain dan protokol yang berbeda, dan keduanya tidak selalu bekerja sama dengan baik. Menciptakan pengalaman yang mulus di berbagai platform adalah sebuah tantangan, karena ada aja problem gitu ya. Makanya para pengembang kan selalu mulus dan lain sebagainya. Nah, itu tantangan buat para pengembang ya, untuk melancarkan semua aksesibilitas, semua transaksi dan lain-lain. Itulah sebabnya aplikasi mini Telegram mungkin merupakan cara sempurna untuk mengarahkan orang-orang dari dunia Web 2 ke Web 3. Nah, kemudian aplikasi Telegram dan adopsi massal kripto. Mengapa Telegram? Telegram tidak diragukan lagi, telah menjadi tempat untuk berkumpul, membangun, berkomunikasi, berinteraksi dengan orang-orang. Jadi pesan atau pesan singkat atau messenger kini memiliki lebih dari 950 juta pengguna. Wow, pengguna Telegram itu hampir sudah menembus hampir 1 miliar ya. Dan tentu saja dengan basis pengguna tersebut, ini merupakan platform yang sangat menarik untuk dikembangkan oleh perusahaan. Aplikasi mini Telegram adalah aplikasi online yang dibuat dan dijalankan langsung di Telegram. Mereka menawarkan banyak keuntungan bagi pengembang dan komunitas. Protokol sumber terbuka antara dompet dan aplikasi Ton Connect ya, berbagai opsi monetisasi seperti iklan, model berlangganan, dan pembelian dalam aplikasi interaksi bot. Ya, kemudian pembayarannya terintegrasi nih. Integrasi tanpa batas dengan dompet Ton. Jadi di Telegram itu kan ada dompet ya, ada wallet teman-teman. Wallet untuk menampung atau untuk transaksi daripada token kripto. Omong-omong, pengguna Hamster Combat memiliki jumlah dompet terbesar yang terhubung ke Ton. Wow, jadi dompet terbesar itu ada di Hamster Combat nih saat ini ya. Itu sebabnya Hamster Combat dibangun di Telegram. Kami menciptakan platform untuk permainan kripto di Telegram dan yakin bahwa permainan kami akan membawa lebih dari 1 miliar pengguna ke blockchain pada tahun depan. Ya, 2025 berarti. Lebih dari 300 juta telah diakuisisi. Dan itulah mengapa Hamster Combat dibuat di Telegram. Akuisisi pengguna dan komunitas. Nah, ini tentang akuisisi pengguna dan komunitas. Hamster Combat telah terbukti ya sangat sukses dalam memperoleh pengguna, diluncurkan pada 26 Maret 2024 ya. Kini kami dengan bangga mengumumkan bahwa kami memiliki 300 juta pemain di seluruh dunia. Wow, 300 juta mini game Telegram terbesar ini dalam sejarah kripto. Tim kami memiliki pengalaman luar biasa dalam meningkatkan lalu lintas di industri game dan kripto. Artinya mereka merasa bahwa mereka memiliki pengalaman ya untuk masalah seperti ini, dunia blockchain dan lain sebagainya, jadi nggak usah khawatir. Kemudian media sosial per 29 Juli 2024 YouTube. Nah, ini achievement atau pencapaian daripada project Hamster Combat ini. Nah, ini untuk media sosialnya, YouTube-nya ini lebih dari 34 juta pelanggan di seluruh utama dan jutaan lainnya di 17 saluran YouTube regional kami. Dengan dukungan kuat dari komunitas kami mampu memecahkan rekor dunia di YouTube. Saluran YouTube tercepat dan mendapatkan 10 juta pelanggan kami membutuhkan waktu 6 hari. Wow, 10 juta YouTube 6 hari. Luar biasa. Telegram 53 juta ya pelanggan, grup terbesar dalam sejarah Telegram ya. Kemudian Twitter atau X ya 12 juta pengikut, dengan setiap postingan mendapatkan jutaan penayangan, teratas di Web 3 katanya. Tujuan kita selanjutnya adalah 1 miliar pengguna di ekosistem Hamster Combat. Itu tujuan utamanya. Nah, kemudian sekarang berbicara masalah skin dan personalisasi. Skin adalah item berbeda yang dapat diperoleh, diterapkan. Nah, ini nanti kita bahas terpisah teman-teman ya. Jadi di video khusus membahas aplikasi dan skin yang harus kita pahami sama-sama. Diterapkan dan diperbarui oleh pemain dengan profil mereka. Skin akan berubah ya, akan berupa pakaian dan item lain yang dapat Anda terapkan untuk karakter Anda dan untuk hiburan Anda. Intinya itu hanya untuk hiburan teman-teman ya. Perubahan penampilan, gaya rambut, pakaian, sepatu dan lain-lain. Oke ya. Itu hanya untuk skin dan personalisasi. Jadi tidak ada ketentuan atau efek atau apa segala macam, tidak ada ketentuan sama sekali di situ. Tetapi alangkah lebih baiknya untuk tindakan preventif tetap kita harus punya minimal ya 5 skin lah. Kan di sana ada peraturannya. Nanti kita coba bahas. Token dan pondasi ya, token dan pondasi daripada dikasih namanya inisialnya HMSTR ya, HMSTR. Hamster Foundation adalah organisasi nirlaba yang bertindak demi kepentingan komunitas dengan mendukung inisiatif ya, yang membantu mencapai misinya. Misi dari Hamster Foundation adalah untuk membantu miliaran orang berikutnya ke Web3 dan mengembangkan token hamster dan ekosistem di sekitarnya secara berkelanjutan.
Hamster adalah token berbasis komunitas yang akan diluncurkan dan dioperasikan oleh Hamster Foundation. Bisnis penerbitan. Nah, Hamster Kombat memiliki rencana ambisius untuk berkembang melampaui permainan kesayangan kita. Kami bertujuan untuk menjadi ekosistem penerbitan game yang akan memaparkan studio game terbaik dengan berbagai ukuran kepada audiens kami, mulai dari peluang pemasaran hingga penggunaan token dan opsi kolaborasi. Kami sedang mempertimbangkan untuk mengirimkan beberapa utilitas token melalui Hamster Fames Games ya. Menggabungkan alat pemasaran yang sangat efisien lalu lintas membuat konten lokal dan kemampuan untuk meluncurkan lusinan game populer terkini. Kami mengejar tujuan untuk membangun konveyor yang menarik dengan siklus permainan tanpa akhir berdasarkan LTV tinggi dari game yang diterbitkan. Dengan menggunakan pengalaman pengembangan game selama lebih dari 15 tahun, ya Dev ini sudah punya pengalaman sekitar 15 tahun di dunia game, kami akan mengakuisisi pemain dari semua platform ya yang tersedia termasuk seluler, PC dan konsol. Selain itu, bisnis penerbitan memberi Hamster Kombat peluang untuk menghasilkan aliran pendapatan fiat yang sangat penting untuk keberlanjutan bisnis jangka panjang ya, jangka panjang walaupun nanti sudah ada distribusi dan sebagainya. Mungkin artinya ya Dep juga kan perusahaan, artinya Dep untuk Hamster Kombat ini juga berbisnis lah intinya begitu. Jadi ada peluang di sana ya, ada peluang untuk aliran pendapatan fiat juga penghasilan bagi mereka. Kemudian program hibah ekosistem untuk pengembang pihak ketiga juga dapat diluncurkan dengan insentif dalam mata uang fiat bukan token. Ini berarti bahwa pengembang pihak ketiga atau mungkin ada dev game yang lain mau join ya akan membawa permintaan ekstra ke pasar dengan meluncurkan produk baru daripada menambah tekanan jual dengan melikuidasi token yang diberikan ya, daripada melikuidasi token yang diberikan gitu loh. Jadi mendingan melalui game kan gitu. Tokenomic yang terakhir. Fakta-fakta penting tentang tokenomic. 1. Airdrop HMSTR akan menjadi airdrop terbesar dalam sejarah kripto. Oke, kemudian 60% volume airdrop akan didedikasikan untuk para pemain. 60% loh. Yang diserahkan ke pemain atau kita sebagai pengguna adalah 60%. Sisanya dicadangkan untuk menyediakan likuiditas pasar, kemitraan ekosistem dan hibah, regu penghargaan dan item lainnya. Oke, kemudian poin yang ketiga, pengembangan game akan terus berjalan dan akan ada season 2 untuk para pemain ya. Jadi game ini akan terus berkembang dan akan ada sesi kedua. Nah, untuk saat ini kita ada posisi di sesi pertama ya, entah berakhir di kapan. 4. Lebih banyak pemain berarti kapitalisasi lebih besar, yang juga berarti penurunan lebih besar untuk setiap pemain. Hamster adalah kekuatan katanya begitu. Kemudian poin yang kelima, poin yang terakhir, karena kami tidak memiliki perusahaan investasi atau VC yang mendukung kami, tidak ada tekanan jual tambahan. Jadi tidak ada, karena berarti ini tanpa investor ya, artinya begitu. Nggak ada investor tunggal A, B, C, dan kadang-kadang kan proyek itu ada investor, ada pengaruh perubahan dari regulasi, tekanan ini itu segala macam ya kan. Ini enggak gitu ya, tidak ada tekanan jual tambahan di sini, nggak ada. Dan token berbasis komunitas, betul-betul murni basisnya komunitas, serta nilainya akan ditentukan oleh permintaan pasokan ya, supply and demand dan kepentingan komunitas. Jika ada investor yang terlibat, likuiditas keluar bagi mereka mungkin berarti Anda semua atau hamster, jadi mungkin nanti akan berimbas kepada kita juga. Jadi kami sedang berupaya membangun token dengan nilai sedemikian rupa sehingga investor manapun akan dengan senang hati memilikinya setelah Anda gitu. Jadi nanti investor itu mungkin kalau yang saya pahami di sini bisa nanti setelah kita misalkan ada 60% nih disebar, nah nanti baru investor masuk. Seperti itu mungkin ya. Oke, terima kasih sudah membaca. Ingat, hamster adalah paus baru katanya gitu. Oke teman-teman, itu adalah white paper yang saya ringkas karena terlalu panjang sekali. Jadi inti-intinya saja yang saya lihat yang perlu kita coba pahami. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa memberikan gambaran. Next video setelah ini kita coba bahas di aplikasinya ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.